Selamat bertemu kembali anak-anak. Perkenalkan, saya Bu Penny dan pada saat ini Bu Penny akan memberikan materi pelajaran PPKN. Kita patut mengucap syukur anak-anak, oleh karena kasihnya, penyertaannya, kita semua boleh berada dalam keadaan baik. Dan baiklah, pelajaran kita mulai dari bab 1 tentang hakikat bangsa dan negara. Di dalam bab 1 nanti yang akan kita pelajari ada 4, yaitu hakikat bangsa dan unsur terbentuknya negara. Kemudian yang kedua, hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Dan yang ketiga, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Kita pelajari dulu yang pertama dari pengertian bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau seringkali disingkat KBBI, bangsa itu artinya adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, bersamaan adat, sama bahasa dan sejarahnya, serta memiliki pemerintahan sendiri. Dalam perkembangannya, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian bangsa. Menurut Jacobsen dan Lippmann, bangsa adalah suatu kesatuan budaya atau cultural unity dan kesatuan politik atau political unity. Artinya, bangsa merupakan sekelompok manusia yang menganut kebudayaan yang sama. Kemudian menurut ahli Ernest Renan, yang dimaksud bangsa adalah suatu jiwa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama menjalankan suatu riwayat dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup yang untuk menjadi satu. Jadi menurut Ernest Renan, itu bangsa adalah jiwa atau suatu akal yang terjadi dari dua hal, yaitu rakyat yang harus bersama-sama dalam menjalankan riwayat atau kehidupannya, dan rakyat yang kemudian mempunyai kemauan untuk hidup menjadi satu. Kemudian menurut ahli yang ketiga, yakni menurut Ratzel, bangsa itu terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Nah, hasrat bersatu itu bisa timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya, atau disebut dengan paham geopolitik. Jadi bangsa itu menurut Ratzel terjadi karena adanya rasa kesatuan antara manusia dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya, menurut Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter atau kesamaan watak. Nah, karakter atau watak yang menjadikan suatu bangsa ini tumbuh atau muncul karena adanya kesamaan nasib. Itu tadi beberapa pengertian bangsa menurut para ahli. Kemudian dengan berkembangnya ilmu, pengertian bangsa pun juga mengalami perkembangan. Dalam arti sosiologis atau antropologis, bangsa adalah persekutuan hidup manusia yang disatukan oleh adanya kesamaan sejarah, juga kesamaan tradisi, kesamaan keturunan, kesamaan kepercayaan, kesamaan budaya, dan kesamaan bahasa. Nah, kesamaan sejarah, tradisi, keturunan, kepercayaan, budaya, dan bahasa ini yang kemudian disebut dengan ikatan primordial.
Itu pengertian bangsa dalam arti sosiologis atau antropologis. Kemudian pengertian bangsa menurut arti politis, yaitu adalah masyarakat dalam daerah yang sama. Jadi masyarakat yang menempati wilayah yang sama atau daerah yang sama, dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi, baik itu kekuasaan keluar maupun kekuasaan ke dalam, yang diikat oleh suatu organisasi kekuasaan atau politik, yaitu negara beserta dengan pemerintahannya, serta diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut arti politis, bangsa itu adalah masyarakat yang menempati wilayah yang sama, kemudian tunduk pada kedaulatan tertinggi di negara itu, dan diikat oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang mendorong terbentuknya suatu bangsa? Ada 4 faktor. Yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Jadi maksudnya masyarakat yang ada pada beberapa kelompok, mereka memiliki keinginan untuk mencapai kesatuan sehingga bisa menumbuhkan adanya bangsa. Faktor pendorong yang kedua dengan terbentuknya bangsa adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan normal sepenuhnya. Jadi masyarakat tertentu yang mengalami penjajahan, mengalami tekanan, mereka memiliki keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan yang normal sepenuhnya. Kemudian faktor yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian dan kekhasan. Dan faktor terakhir yang mendorong terbentuknya suatu bangsa adalah keinginan untuk unggul, untuk menjadi yang terbaik di antara bangsa-bangsa dalam mereka mengejar kehormatan, pengaruh dan prestis atau gengsi. Itu tadi pengertian bangsa dan unsur-unsur yang membentuk terjadinya suatu bangsa. Selanjutnya kita pelajari tentang negara. Bangsa dan negara itu tidak bisa dipisahkan, karena terbentuknya negara itu pasti akan diawali oleh terbentuknya suatu bangsa. Nah, kita pelajari pengertian negara. Secara etimologis, negara itu berasal dari kata stad dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan dalam bahasa Inggrisnya state. Nah, kedua kata itu sebenarnya diadopsi dari bahasa Latin, yaitu dari kata status atau statum yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri atau membuat berdiri. Status juga berarti menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap, sehingga istilah negara juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti wilayah atau kota atau penguasa. Selanjutnya, secara umum pengertian negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.
Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya negara. Jadi kita sudah tahu tadi artinya negara. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya negara. Ada 2 unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif itu adalah penduduk yang tetap, kemudian wilayah tertentu yang dimiliki, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi unsur konstitutif ini unsur utama untuk terbentuknya suatu negara. Ada 3, penduduk yang tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur deklaratif, unsur tambahan. Ini adalah kemampuan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, kita pelajari selanjutnya hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Jadi hakikat itu adalah isi ya yang terpenting dalam satu negara, dan bentuk-bentuk kenegaraan. Kita awali dengan pengertian negara dari beberapa ahli. Menurut Roger, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Menurut Legman, negara adalah organisasi kemasyarakatan atau ikatan kerja yang mempunyai tujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Kemudian menurut Hegel, negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal. Kemudian menurut Josh Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Menurut Karl Marx, negara adalah alat kelas yang berkuasa, di mana kelas yang berkuasa ini adalah kaum borjuis, untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain atau kelas proletar atau buruh. Dan menurut Cranenburg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari golongan atau bangsa. Selanjutnya, sifat hakikat negara. Jadi negara itu mempunyai sifat. Nah, apa saja ketiga sifat negara itu? Yang pertama, sifatnya memaksa. Kemudian yang kedua, memonopoli. Dan yang ketiga, mencakup semua. Nah, apa artinya dari memaksa, memonopoli, dan mencakup semua? Sifat memaksa yang dimiliki oleh negara itu artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan akan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara akan tercapai. Kemudian sifat kedua yang dimiliki oleh negara adalah sifat memonopoli. Artinya negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, menetapkan mana yang bertentangan atau tidak bertentangan dengan tujuan negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, sifat negara mencakup semua. Itu artinya segala peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, anak-anak, untuk materi PPKN kali ini sampai di sini dulu, dan untuk materi selanjutnya kita pelajari minggu depan adalah materi tentang bagaimana proses atau asal-usul terbentuknya suatu negara. Ya, saya akhiri. Selamat pagi.
Salam sehat semuanya. Tuhan memberkati.